Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Katrisa Febrianti, kakak mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini kakak ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Selamat menyaksikan. Suatu ketika di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang sangat kuat, gagah, dan sangat perkasa. Tidak heran ia disebut sebagai raja hutan karena semua hewan takut kepadanya. Singa dikenal sebagai raja hutan yang sangat mengerikan. Dia sangat gila hormat dan juga senang dipuji oleh makhluk hutan lainnya. Singa sering menghabiskan waktunya dengan melakukan dua hal, yaitu dengan tidur dan berburu. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur, karena dia akan sangat marah ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, hiduplah seekor tikus yang sangat kecil yang senang bermain ke sana dan kemari. Hingga tanpa sengaja, seekor tikus ini masuk ke dalam wilayah singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa yang besar yang sedang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan sang singa. Pikir tikus, sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini sangat mengerikan. Tiba-tiba ada suara langkah kaki tikus yang membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus yang kecil yang berani memasuki wilayah miliknya. Apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap sang tikus dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindar. Dan pada akhirnya, singa dapat menangkap tikus yang kecil. Singa berkata, "Berani-beraninya kau memasuki wilayahku," ucap sang singa. Sang tikus berkata, "Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja memasuki tempat ini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini," ucap sang tikus. Ucap sang singa, "Maaf katamu, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa, tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan pun hewan kecil sepertimu," ucap singa sangat lantang. Si tikus sangat ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar dapat membebaskannya. Ucap sang tikus kepada singa, "Tuan, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu waktu tidurmu. Tolonglah. Aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini," ucap tikus sambil menangis. Singa berkata, "Diam. Sudah kubilang, aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini telah berpikir untuk menjadikanmu sebagai makan malamku." "Hahaha," ucap sang singa dengan jahatnya. Ucap sang tikus, "Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak nanti kau akan membutuhkan bantuanku.
Lagi pula, tubuh kecilku ini tidak akan membuatmu merasa kenyang, ucap tikus sambil meyakinkan sang singa. Ucap sang singa, hahaha, menolongku? Mana mungkin, lihat saja tubuhmu yang sangat kecil. Tapi baiklah, aku akan melepaskan tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang, pergilah dan jangan pernah engkau kembali ke wilayahku, ucap sang singa sangat lantang. Tikus pun sangat merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus pun memegang perjanjiannya, yaitu akan membantu sang singa apabila memerlukan bantuan sang tikus. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya singa pun keluar dari sarangnya untuk menghirup udara segar. Karena sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya dengan tidur dan bermalas-malasan. Dan inilah waktunya singa untuk berburu kembali. Namun, tiba-tiba kakinya itu menyandung tali yang mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakar-cakar dan menendang-nendangnya. Namun, sayang, usahanya itu sia-sia. Singa tetap terjerat dari jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong, hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Singa berkata, "Siapapun, tolong aku, lepaskan aku dari jerat tali ini, tolonglah, tolong!" teriak singa. Sayangnya, semua hewan takut kepada singa, karena mereka tahu jika mereka melepaskannya, singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya. Hingga suara singa terdengar oleh seekor tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi kepada singa. Tikus pun segera berlari ke tempat singa, berniat untuk menolongnya. Sesampainya tikus di tempat jebakan sang singa, tikus langsung melompat ke atas jalan. Tikus berkata, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu," ucap sang tikus. Ucap sang singa, "Syukurlah, kamu ada di sini. Tolong bantu, lepaskan aku dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku," ucap sang singa. Ucap sang tikus, "Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena engkau telah melepaskanku dari jeratanmu," ucap sang tikus. Mendengar ucapan sang tikus, singa merasa sangat senang karena ia tidak menyangka bahwa ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dahulu ia membebaskan sang tikus karena tubuhnya yang sangat kecil dan tidak bisa dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan sang singa. Satu persatu, tali pun mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya putus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa sangat merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri sang tikus. Singa berkata, "Terima kasih tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikanmu. Benar
Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku, ucap sang singa. Jawab seekor tikus. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, ucap sang tikus. Setelah kejadian itu, singa pun dan tikus berteman dengan baik. Sang raja hutan kini tidak berbuat jahat lagi dan tidak gila hormat. Ia menjadi sangat ramah kepada hewan-hewan di hutan, terutama kepada tikus yang kecil sahabatnya. Pesan amanat yang bisa kita ambil dari cerita singa dan tikus ini adalah bahwa kita itu tidak boleh menolong seseorang itu tanpa pamrih, dan kita itu jika menolong seseorang itu tidak boleh melihat dari jahat atau baiknya seseorang. Kita harus menolong seseorang itu dengan ikhlas dan tulus, karena kita itu sebagai makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, kita itu bergantung kepada orang lain. Cukup sekian cerita singa dan tikus yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan amanat yang terkandung dalam kisah tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.